Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru. Kali ini saya akan menjelaskan suatu aplikasi yang ada pada Microsoft Teams, yaitu Task by Planner and To Do. Yaitu aplikasi ini bermanfaat sekali bagi kita yang ingin membuat atau mengorganisir penugasan ya pada suatu kelompok. Nah, jika biasanya kita menggunakan tugas atau assignment, itu kita akan mencoba kali ini menggunakan planner, di mana kita bisa mengetahui progres ya dari setiap kelompok atau setiap orang yang kita berikan tugas. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bagi eh, komunitas ya seperti KKG, kemudian ataupun kelas kita jika kita akan memberikan penugasan bagi siswa membuat proyek atau apa. Nah, kita bisa memantaunya. Nah, bagaimana caranya? Sangat mudah sekali. Eh, Bapak Ibu perhatikan di sini ada tab ya di atas kelas ini. Misalkan ini saya buat kelas KKG Kecamatan Makmur misalnya. Nah, ini tinggal diklik tanda tambahnya ini. Oke, kita pilih. Nah, di sini ada muncul ya beberapa aplikasi. Di sini ada, nah ini dia ya, Task by Planner and To Do. Oke, kita klik di sini. Nah, sekarang kita akan memberikan nama plannya itu apa ya. Jadi kita akan coba karena misalkan ini tugasnya adalah membuat soal penilaian akhir semester ya. Jadi kita eh, PAS ya, pas semester genap 2020. Nah, jadi di dalam plan ini nanti ya kita akan memberikan penugasan ya itu eh, dengan anggota kelompok kita untuk membuat eh, penilaian akhir semester ya, mungkin berupa kisi-kisi, soal, analisis penilaian ya, kunci jawaban dan sebagainya seperti itu. Oke, kita beri nama dulu sudah, kemudian kita save. Nah, oke. Jadi ketika eh, tadi sudah dibuat, maka akan bertambah satu tab baru di atas ini yaitu PAS genap 2020 sesuai yang kita berikan penamaan tadi. Oke. Nah, kita tunggu penyiapan dulu. Nah, ya jadi di sini sistemnya ada bucket ya atau keranjang. Nah, ini nanti bisa kita tambahkan. Ini yang pertama. Kemudian bisa nambahkan lagi add bucketnya. Nah, ini sistemnya grup bucket ya, bisa berupa list atau tampilannya seperti yang ini. Oke ya, misalkan kita yang pertama kita kasih nama eh oke, kita kasih nama di sini untuk pembagiannya, misalkan ini kelas 4 4 ya,
di sini kelas 5. Di sini kita tambah kelas 6. Nah, kita tambahkan tasnya dulu. Nah, kelas 4-nya di sini kelas 4 tambah tasnya. Kita kalau biasanya membuat soal itu yang pertama ada mungkin kisi-kisi ya. Nah, kisi. Oh ya, kelas 4 ini kita bukan mata pelajarannya. Ya, mata pelajaran dulu misalkan matematika. Oke. Tambahkan. Kemudian misalkan agama Islam. Tambah satu lagi misalkan tema 8. Oke, kita beri contoh 3 saja dulu. Oke, nah sekarang apa yang akan kita buat di dalam tasnya ini atau dalam penugasannya ini? Yang pertama misalkan kita klik di matematika ini, kita berikan kepada siapa misalkan, kita klik. Nah di sini kita berikan misalnya ke Pak Didin misalkan. Nah tugasnya Pak Didin ini matematika. Nah prioritasnya medium ya. Misalkan kita atur kapan tanggal batas kumpulnya, misalkan kita beri waktu sampai tanggal 31 Maret ya. Kemudian checklistnya misalkan apa yang harus dibuat di tugas itu, misalkan yang pertama kisi-kisi. Kemudian soal. Terus kemudian yang ketiga kunci jawaban. Oke, jadi di sini nanti beliau ini akan kita berikan tugas ya, membuat soal matematika ya. Jadi di situ berarti memuat kisi-kisi, soal, kunci jawaban. Nah, nanti beliau akan mengunggahnya di sini. Oke. Kemudian kita kasih label, misalkan kita kasih warna merah ya. Nah, kemudian di sini progress ini kan not started, artinya belum dimulai. Nah, nanti kita bisa melihatnya ketika beliau mengubah progresnya ketika sudah memulai jadi in progress. Kalau sudah selesai, sudah beliau selesaikan, sudah kirim semua, beliau merubah statusnya menjadi complete seperti itu. Nah, kita di sini kita bisa memantaunya. Oke, selesai. Oke, selesai sampai sini tugasnya ya. Nah, ini tugas untuk Pak Didin. Misalkan untuk kemudian tema 8. Tema 8 kita berikan kepada Bu Budi misalkan. Teman Budi kasih labelnya pink. Ya, ini untuk membedakan ya biar bagus. Kemudian ini kelas 4 masih kita kasih tanggal batasnya juga tinggal 31. Apa saja yang harus dibuat, misalnya seperti tadi ya, sama. Oke, kemudian oke, nah ya jadi seperti ini. Untuk tema 8 sudah misalkan. Kemudian yang agama Islam kita berikan kepada misalkan Pak Indra ya. Nah, di sini oh iya ini saya jelaskan prioritas. Nah, prioritas ini tergantung nanti ada notifikasinya ya. Kalau urgen ini mungkin hampir setiap hari akan diingatkan terus. Nah, Pak Indra ini akan selalu diingatkan, atau penting akan selalu diingatkan, atau low gitu kan. Jadi kita atur saja sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Ya, misalkan mendesak harus cepat, jadi kita atur urgent. Nah, ya nanti beliaunya akan mendapat notifikasi terus. Nah, kita aturnya tadi juga sama tanggal 31. Kemudian checklistnya sama ya.
seperti ini dia. Nah, oke. Ya, untuk kelas 4 sudah. Misalkan saya buat contoh lagi untuk kelas 5-nya. Kelas 5 misalkan ini matematika. Nah, ini sampai tanggal, nah, kita atur ke Nurlianto. Nah, ini saya punya akun yang lain ini ya. Ini kemudian tanggalnya sampai tanggal 31 juga. Oke, tambahkan. Nah, ini kita edit. Nah, oke ya. Jadi untuk kelas 5 saya pakaikan akun saya yang lain, nanti kita cek tampilannya seperti apa. Seperti itu. Nah, di sini checklistnya yang harus dikerjakan oleh beliau ya. Oke, misalkan untuk kelas 5 satu aja yang saya berikan contohnya. Nanti kelas 6-nya juga bisa menyesuaikan seperti itu. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Jika nanti misalkan Bapak Ibu mau memberikan tugas yang berbeda-beda ya dalam satu kelas, ya misalkan kelompok satu ini nanti tugasnya misalkan menggambar peta Indonesia, kemudian kelompok 2 membuat maket gunung berapi, ya kelompok 3 nanti membuat apa namanya, membuat kerajinan tangan yang lain seperti untuk ujian-ujian prakteknya. Ini silahkan ya. Nah, ini fleksibel ya Bapak Ibu ya. Yang kuncinya yaitu ini memudahkan dalam pengorganisasian penugasan, di mana kita bisa memantau kinerja dari anggota tim kita seperti itu. Nah, saya akan jelaskan sedikit yang di atas ini ya. Kita pembagian kelompoknya kalau di sini by bucket ya, seperti dibuat keranjang seperti ini. Ada juga yang lain ya, progres dalam bentuk progresnya. Nah, kan nanti dikelompokkan karena ini kan tadi kan belum dimulai semua. Nah, nanti kalau udah ada yang mengerjakan berarti in progress. Ini ada filter juga ya. Kemudian list kalau mau tampilannya dalam bentuk list seperti ini. Kita tadi tampilannya board ya. Nah, kemudian chart di sini untuk kita mengetahui apa statistik ya, siapa yang sudah mengerjakan atau anggotanya siapa saja sini ya. Nah, ini kan belum memulai. Nanti kalau ada sudah memulai berubah lagi di sini statusnya seperti itu. Nah, kemudian di sini tanggal ya, ada tanggal kapan tagihannya. Nah, ini kan dimulainya sini nanti tagihannya sampai tanggal 31 seperti itu. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana tampilannya kalau di orang yang kita berikan tugas. Nah, di sini saya membuka akun saya yang satunya di Kecamatan KKG. Oke, nah ini sudah ada notifikasinya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada notifikasinya si Nurlianto tadi kelas 5. Oke, dilihat. Nah, misalkan bentar. Oke ya, jadi di sini eh saya ya akun yang ini bisa, nah akun ini akan melihat ya penugasan yang telah diberikan oleh ketua kelompoknya seperti itu. Namun kalau tadi membukanya dari sini, ini kita bisa melihat punya yang lain ya, tugas-tugas yang lain seperti ini kita bisa melihat. Nah, jadi eh, jika ingin melihat yang tugasnya sendiri itu melewati ini Bapak Ibu ya, melewati notifikasi. Nah, ini.
Nah, ya, jadi kalau kita mengambilnya dari aktivitas ini, nanti hanya kita saja ya, eh, yang ditetapkan pada kita saja. Tapi kalau melihatnya dari beranda tadi, kita juga bisa melihat tugas yang diberikan kepada kawan-kawan kita yang lain. Oke, nah ini ya, ini adalah tampilan kita sebagai orang yang diberikan tugas. Misalkan nih, saya sudah mengerjakan tugas matematikanya, ya sudah memulai membuat soal matematika. Misalkan kisi-kisinya sudah selesai, berarti kita centang di sini. Nah, kita centang. Nah, di sini akan tercoret ya, udah selesai. Nah, misalkan kita udah selesai, jadi kita unggah kisi-kisinya di sini seperti itu. Ya, tidak perlu di save karena akan otomatis. Kemudian kemajuannya kita rubah karena belum dimulai nih kan, jadi kita rubah jadi sedang berlangsung. Jadi artinya in progress. Ketika nanti sudah selesai semua, bisa diklik semua dan tagihannya dikirim, itu tinggal kita ubah kalau udah selesai selesai seperti itu. Nah, ya, jadi kita sudah atur ini. Sekarang kita cek pada orang yang memberikan tugas. Nah, ini sudah langsung berubah ya. Nah, si Nurdianto ini. Jadi beliau ini sudah dalam progres, kemudian nah dia sudah mengerjakan kisi-kisinya seperti itu. Nah, kita lihat di listnya sekarang di eh, misalkan digrupkan, grup by progress ya. Nah, yang sudah di by progress ini, yang belum dimulai, yang belum mengerjakan di sini, kemudian progresnya ini yang sudah dalam progress. Nanti kalau udah ada yang selesai, maka akan tampil di sini seperti itu. Jadi ini bisa membantu kita memudahkan dalam mengelola penugasan secara kelompok ya Bapak Ibu, baik yang kita bisa gunakan dalam kelas kita ya untuk proyek atau pekerjaan kelompok siswa maupun dalam eh, kegiatan-kegiatan komunitas guru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi